kami selaku pengambil kebijakan terkait dengan masalah kegiatan proses belajar mengajar di sekolah dengan Bapak Ibu orang tua. Jadi kita harus searah sejalan begitu ya, supaya tujuannya nanti bisa tercapai. Nah jadi saya langsung saja Bapak Ibu, karena ini juga waktu yang sudah siang dan nanti juga masih ada paparan dari rekan kami penerbit Erlangga. Untuk itu untuk mempersingkat waktu, jadi saya langsung saja mulai terkait dengan masalah aturan ataupun tata tertib yang kami berlakukan di sekolah ini Bapak dan Ibu. Ini perlu Bapak dan Ibu ketahui bersama ya. Dan seandainya nanti ada di antara item-item ataupun poin-poin yang ada di tata tertib ini Bapak Ibu berkeberatan atau tidak setuju dan sebagainya, silakan nanti untuk Bapak Ibu sampaikan ataupun tanggapi ya, di poin yang mana. Nah ini yang sangat penting, karena jangan sampai nanti kami memperlakukan ini Bapak Ibu di rumah tidak tahu ya. Nah seperti itu ya. Nah jadi kita harus sama ya, kita harus sama. Maka saya ingin menyamakan persepsi. Baik, saya langsung saja Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu. Nah inilah aturan ataupun tata tertib yang kami berlakukan di sekolah ini selama putra-putri Bapak Ibu menjadi murid di SD ini. Dan ini hanya berlaku selama putra-putri Bapak Ibu menempuh pendidikan di SD ini. Setelah nanti tamat dari sini, tidak berlaku lagi untuk putra-putri Bapak Ibu. Ya, nah itu. Baik, kita mulai dari yang kewajiban siswa. Yang pertama, ini sudah berada di sekolah selambat-lambatnya 10 menit sebelum kegiatan proses belajar mengajar dimulai. Jadi 10 menit anak sudah berada di sekolah. Untuk anak-anak yang tugas piket biasanya 30 menit sebelum jam masuk anak sudah datang. Nah, setuju tidak Bapak Ibu ini? Setuju. Baik, terima kasih, dan selama ini juga sudah berjalan dengan baik, sudah terlaksana dengan baik. Ya. Yang berikutnya, yang kedua ini memakai seragam. Nah, seragamnya ini yang pertama atau yang A itu hari Senin Selasa pakai baju merah putih, ya, lalu sepatu warna hitam, kaos kaki putih minimal 15 cm di atas mata kaki, ikat pinggang warna hitam polos. Nah jadi ini perlu Bapak Ibu ketahui. Jadi kalau membelikan kaos kaki jangan sampai setinggi lutut. Ya, jadi kaos kakinya yang tadi sekitar 15 cm saja. Nah itu Bapak Ibu ya. Dan ini anak-anak kadang ada yang masih pakainya di gulung-gulung begitu, ya, di gulung-gulung. Nah itu yang kadang kami selalu Bapak Ibu periksa, selalu kontrol, apalagi pada hari Senin pas upacara, itu kami lihat semua, ya, lihat semua. Yang selanjutnya untuk hari Rabu dan Kamis ini pakai baju batik. Nah, kaos kaki warna hitam, sepatu hitam, kaos kaki warna putih, ya, sama minimal 15 cm di atas mata kaki, ikat pinggang warna hitam polos. Nah, lalu untuk hari Jumat Sabtu ini berpakaian seragam pramuka. Nah, seragam pramuka ini juga sedikit agak beda untuk kaos kakinya. Ini yang tadinya warna putih, yang hari Sabtu atau Jumat Sabtu ini kaos kakinya warna hitam. Ikat pinggangnya sama polos, dan ikat pinggangnya, ikat pinggangnya warna hitam. Dan jangan sampai menggunakan ikat pinggang yang bukan ikat pinggang sekolah, ya. Jadi ini menggunakan ikat pinggang seragam sekolah. Karena ada anak-anak yang kreatif, lalu kepala ikat pinggangnya diganti dengan ikat pinggang kepala naga itu kan. Ada yang juga ikat pinggangnya ini bervariasi, gambar-gambar yang tidak memang layak untuk anak sekolah dasar atau untuk anak usia sekolah. Kreatif. Nah, jadi untuk itu ya kan? Ini itulah perlunya saya menyamakan persepsi dengan Bapak Ibu agar diarahkan, ya, ketika anak memakai seragam itu bagaimana, udah sesuai belum dengan harinya, ya,
bagaimana ya, jangan sampai anak udah sampai di sekolah harusnya pakai seragam batik masih pakai seragam merah putih. Jadi sampai di sekolah, kok beda anak saya seragam merah? Nah, ini salah siapa? Ya. Nah, jadi untuk itu inilah perlunya kita menyamakan persepsi Bapak Ibu. Yang selanjutnya ini pada jam olahraga ini anak harus berpakaian olahraga. Maka Bapak Ibu ya, ini juga harus membeli kostum olahraga. Ya. Salah satu poin kedua, ada masalah Bapak Ibu? Ada, bisa diterima? Saya bukan. Yang ketiga, melaksanakan piket kelas dan piket lingkungan sekolah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan atau ditetapkan. Nah, ini anak-anak juga sudah melaksanakan dengan baik selama ini ya. Artinya yang piket, ada yang piket kelas, ada yang piket kantor, ada yang piket ya membersihkan WC, ada yang ya piket lingkungan sekolah ya, piket lingkungan sekolah. Itu sudah diatur jadwalnya oleh Bapak Ibu guru wali kelas dan selama ini sudah berjalan dengan baik ya, dengan baik. Yang selanjutnya mengikuti kegiatan sekolah atau kegiatan proses belajar mengajar untuk semua mata pelajaran menurut kurikulum dan jadwal pelajaran yang berlaku. Jadi anak-anak ini Bapak Ibu perlu juga ketahui bahwa untuk kami di SD ini masih masa transisi, yaitu kami ini memberlakukan dua kurikulum Bapak Ibu. Kelas 1 dan kelas 4 kami harus mengikuti kurikulum Merdeka. Kelas 2, 3, 5, 6 harus mengikuti kurikulum 2013. Yang kebijakan di dalamnya itu berbeda-beda Bapak dan Ibu sekalian. Nah, apalagi yang baru ini kami mesti harus lebih memahami juga. Ya, seperti apa kurikulum yang baru, kurikulum Merdeka. Karena kami juga sudah terpilih untuk melaksanakan kurikulum Merdeka. Tadi disampaikan oleh Bapak pengawas juga sekaligus Bapak Kabel Kecamatan Parindu bahwa di Parindu ini baru 2 sekolah yang bisa lulus untuk mengikuti kurikulum Merdeka atau IKM, implementasi kurikulum Merdeka, yaitu SD 14 dan SD 32 baru. Sementara di Parindu ini ada 32 sekolah SD ya. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian, dan di SD kita ini juga sebenarnya sudah cukup banyak prestasi yang bisa kami raih ya, untuk membawa nama tingkat Kabupaten Sanggup. Bahkan kami juga sudah sampai provinsi ya, untuk berbagai istilahnya itu perlombaan ataupun istilahnya untuk sekolah adidiata, untuk sekolah sehat ya, untuk sekolah penggerak ya. Ini alhamdulillah ya, berkat doa Bapak dan Ibu juga kerjasama dari Bapak dan Ibu sekalian di sekolah ini, termasuk kita cukup mendapatkan apresiasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya lanjutkan untuk yang selanjutnya, yaitu untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan kegiatan yang telah ditentukan. Nah, karena beberapa tahun yang lalu kita masih dalam kondisi pandemi, maka kegiatan ekstrakurikuler ini kami tiadakan Bapak Ibu, termasuk kegiatan pramuka ya, kegiatan olahraga dan sebagainya yang sifatnya itu ya mengadakan pertemuan ya yang mengumpulkan sekian banyak anak ataupun peserta. Karena tidak diizinkan, maka kami juga tiadakan, dan karena ini sudah diizinkan untuk tatap muka penuh, maka ini akan kami laksanakan kembali. Baik itu nanti kegiatan pramuganya maupun kegiatan olahraga ataupun kegiatan ekstrakurikuler yang lain yang sekiranya kami mampu untuk nanti melaksanakan. Nah, ini yang selanjutnya mengikuti upacara bendera sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh sekolah. Nah, upacara bendera yang rutin kami laksanakan setiap hari Senin ini wajib diikuti oleh semua siswa ya. Nah, sementara juga selain upacara bendera hari Senin, juga upacara bendera setiap hari-hari besar, baik itu hari besar nasional seperti hari pahlawan
pahlawan 10 November, hari kesaktian Pancasila, hari lahirnya R.A. Kartini, dan juga hari-hari besar lain yang kami diizinkan untuk melaksanakan kegiatan upacara, maka itu kami laksanakan dan wajib diikuti oleh seluruh stakeholder sekolah atau warga sekolah ini. Yang selanjutnya ini bersikap positif terhadap semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Selama ini anak sudah bersikap positif. Dan yang kedelapan, mengawali KBM atau kegiatan belajar mengajar dengan berdoa sesuai dengan agama yang dianutnya. Ini juga sudah rutin dilaksanakan, ya, tidak ada masalah. Yang kesembilan, memberi salam kepada guru pengajar sebelum KBM dimulai dan diakhiri dengan ucapan terima kasih. Juga ini sudah berlangsung dengan baik. Melaporkan diri kepada guru piket jika terlambat datang ke sekolah untuk meminta izin mengikuti kegiatan belajar mengajar. Nah, ini kami mengimbau dengan Bapak dan Ibu selaku orang tua ya agar sekiranya untuk mengantarkan anaknya bisa lebih awal, karena kalau sudah bel masuk, mohon maaf, pintu gerbang mungkin kami tutup ya. Jadi ini demi keamanan anak-anak juga supaya tertib di lingkungan sekolah ini. Jadi bukan kami melarang untuk masuk sekolah, tetapi kalau ada kepentingan silakan ya, bisa ya, artinya masih bisa dibuka, silakan masuk, mau perlu dengan siapa, nah itu dipersilakan ya. Jadi kami tidak menutup dalam arti tidak diizinkan masuk ya. Nah itu. Terus yang selanjutnya melaporkan diri kepada guru piket jika sudah tadi ya. Meminta izin kepada guru kelas atau kepala sekolah jika ada keperluan tertentu untuk meninggalkan kegiatan proses belajar mengajar ataupun kegiatan sekolah. Jadi seandainya anak sudah berangkat masuk mengikuti kegiatan belajar mengajar, tapi bapak ibu ada kepentingan yang harus menyertakan anak bapak ibu atau putra putri bapak ibu, tapi anak masih dalam kondisi belajar. Nah itu kalau memang harus ya dengan putra putri bapak ibu, silakan untuk menyampaikan kepada guru, wali kelas ataupun kepala sekolah ya. Nah itu. Selanjutnya membuat surat apabila tidak bisa hadir ke sekolah karena sakit, karena ada keperluan lain, kepada wali kelas atau kepala sekolah yang berlaku maksimal untuk 3 hari. Dan apabila sakit lebih dari 3 hari harus menyampaikan surat keterangan dokter, ya, surat keterangan dari dokter. Nah ini tadi yang ditanggapi oleh Bapak orang tua murid yang sesi pertama tadi terkait dengan yang tersurat dalam surat yang tersurat dalam peraturan sekolah, yaitu tadi menyatakan surat keterangan dari dokter. Apakah harus dari dokter, Pak? Karena kami ini di sini tidak ada dokter. Jadi kalau harus surat keterangan dokter harus ke rumah sakit Sanggo atau harus ke Paridu. Ya, kami ini tidak kaku, Pak Bu ya. Jadi kami punya aturan, tapi kami juga punya kebijaksanaan. Ya, artinya kalau Bapak Ibu sudah memberitahukan saja, kalau Pak anak saya sakit, ya ini sudah sekian hari tapi belum bisa masuk, ada pemberitahuan saja, ya kami tidak mungkin ya. Mana surat dokternya Pak? Mana surat dokternya Bu? Ibu, paling kami tanya sudah diperiksakan Bu, Pak? Sudah dibawa ke dokter? Ya kalau sudah Pak, sudah bawa ke bidan. Bagaimana Bu, sakitnya apa? Oh ini demam ya, ataupun sakit apa? Nah itu saja saya sudah percaya Pak Bu. Tidak mungkin saya lalu bohong ibu ini atau bohong bapak ini ya kan. Nah saya tidak akan demikian. Jadi saya percaya dengan bapak ibu selaku orang tua ya. Jadi saya tidak lalu ini harus surat dokter Pak ya, harus surat dokter, karena tata dokter kami itu di sana tersurat harus ada surat dari dokter atau keterangan dari dokter. Bukan demikian Pak Bu ya. Ini yang tersurat ya, tapi ya ada makna yang tersurat tersirat di dalamnya, yang harus juga tadi ada aturan, tentu ada kebijaksanaan. Ya baik, untuk selanjutnya
izin lebih dari 3 hari, orang tua, wali siswa harus datang ke sekolah untuk meminta izin langsung kepada kepala sekolah. Nah, jadi tadi kalau Bapak Ibu, putra putrinya tidak bisa mengikuti kegiatan proses belajar mengajar sudah lebih dari 3 hari, ya silakan untuk memberitahukan kepada kepala sekolah, ya, karena izin guru hanya diberikan selama 2 hari ya. Selebihnya itu yang mempunyai wewenang adalah kepala sekolah. Sama Pak Bu, kami guru kalau tidak masuk itu juga harus izin, ya. Nah, guru izinnya dengan kepala sekolah. Nah, kepala sekolah izinnya dengan pengawas, dengan korwil. Jadi bukan kalau guru nggak masuk juga hanya diam-diam saja. Enggak, tetap izin, ya. Nah, saya kalau tidak masuk, saya juga izin, ya. Jadi semua ada mekanismenya, ada aturannya. Jadi tidak bisa, saya kepala sekolah lalu pergi begitu-begitu saja atau nyelonong-nyelonong saja. Saya juga selalu menyampaikan dengan kawan-kawan, saya ada kepentingan kemana, saya sedang apa, ya. Kalau rapat ya, saya share undangan itu, ya. Saya share sehingga kawan-kawan tahu semua kemana, ya. Saya pada hari itu, pada saat itu. Ya, baik. Saya lanjutkan. Selanjutnya, bila akan pindah sekolah, maka orang tua atau wali harus datang ke sekolah untuk memberitahukan atau menyampaikan hal tersebut. Nah, ini ya saya rasa selama ini juga berlaku demikian dan orang tua juga sudah tahu. Hanya saja aturan yang sekarang kalau mau memindahkan anaknya itu harus minta surat rekomendasi dulu namanya Pak Bu, dari sekolah yang akan dituju. Jadi umpamanya putra putri Bapak Ibu sekolah di sini mau pindahlah ke mana? Ke Sanggo, SD 2 Sanggo umpamanya. Bapak Ibu harus minta dulu surat rekomendasi SD sana, SD 2 Sanggo. Nanti kalau di sana diterima, lalu bawa ke sini sebagai dasar kami untuk menerbitkan surat pindah. Setelah dapat surat pindah, masih harus diverifikasi, disahkan ke Korwil Kecamatan Parindu, disahkan lagi ke Dinas Pendidikan Kabupaten. Jadi sekarang untuk mengurus pindah putra putri Bapak Ibu ini tidak seperti dulu. Ibaratnya, Pak, anak saya mau pindah, lalu apa? Ya, langsung apa? Kasih rapotnya sudah bisa pindah. Tapi sekarang ada mekanisme lain lagi. Kenapa Bapak dan Ibu? Kami ini data putra putri Bapak Ibu ini catat di Dapodik, data pokok kependidikan di Jakarta Pusat sana, di kementerian. Sehingga yang punya PIN-nya, ya, kewenangan untuk bisa mengeluarkan putra putri Bapak Ibu dari satu satuan pendidikan atau sekolah itu adalah Dinas Pendidikan Kabupaten. Maka yang berwenang untuk bisa mengeluarkan, memindahkan data dari satu sekolah ke sekolah lain itu hanya Dinas Pendidikan Kabupaten. Maka untuk Bapak Ibu kalau mau memindahkan putra putri Bapak Ibu harus sampai disahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten. Kalaupun tidak, nanti anak ibu udah tadi maunya ke SD 2 Sanggo, tapi datanya masih di sini Pak Bu, masih di Dapodik SD 14, sehingga kalau diinput di sana tidak ada. Nah, ini yang perlu juga Bapak dan Ibu ketahui bersama. Kenapa harus ribet sekali rasanya gitu ya? Ya kadang ya tadi harus disahkan di Korwil, harus disahkan di Dinas Pendidikan. Nah itulah Bapak Ibu, memang aturan sekarang demikian. Nah jadi saya rasa ini mungkin tidak ada masalah ya Bapak Ibu. Ada yang masih mau ditanggapi untuk kewajiban siswa? Tidak ada. Tidak ada. Baik, terima kasih. Lancar, berarti saya lanjutkan. Sekarang larangan, ya, yang tidak diperbolehkan, ya, untuk anak atau siswa atau murid. Yang pertama, siswa dilarang membawa senjata tajam ke sekolah kecuali pada saat keperluan kerja bakti ataupun kegiatan sekolah. Nah, jadi kalau ada izin dari Bapak Ibu guru atau memang diperintahkan oleh Bapak Ibu guru, nah ini artinya itu bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau Pak guru tidak memerintahkan atau tidak menugaskan anak-anak ke sekolah membawa arif, nah ini malah dipertanyakan, ya kan? Untuk apa, ya kan? Sementara Pak guru tidak menugasi itu, ya, ataupun senjata tajam yang lain.
apalagi merokok. Ini yang tahu. Membawa minuman keras, obat terlarang, dan mengedarkannya di lingkungan sekolah. Nah, ini yang saya perlu juga sampaikan dengan Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu ada anak ke sekolah membawa minuman, Bapak Ibu. Nah, jadi membawa minuman, tapi minuman yang kami larang, ya, membawa minuman yang tidak kami izinkan untuk dibawa ke sekolah, ya. Nah, jadi ada yang membawa korek, ada yang membawa rokok, ada yang membawa, ya, artinya hal-hal yang memang kami tidak izinkan. Nah, untuk itu ini perlunya saya berkoordinasi dengan Bapak Ibu selaku orang tua, agar sekiranya kalau putra putri Bapak Ibu itu ke sekolah, berangkat sekolah, tolong dicek bekalnya apa yang ada di dalam tas itu, yang dibawa itu apa. Dan tolong dipesankan kalau Bapak Ibu mungkin memberikan uang jajan atau sangu, dipesan baik-baik nanti di sekolah maunya untuk beli apa Bapak Ibu, mungkin untuk beli nasi atau bubur atau apa, kue dan sebagainya untuk sarapan, karena barangkali tadi di rumah belum sempat sarapan. Nah, itu tolong dipesankan. Tapi ada anak yang diberi uang orang tuanya di sekolah diberikan yang lain tadi itu, ya. Nah, minuman yang tidak kami izinkan. Tapi ada juga yang membawa dari rumah. Karena saya tanya, dari mana? Bawa Pak dari rumah. Nah, ini berarti kan saya bertanya juga dengan Bapak Ibu, loh apa sudah izin sama orang tua, ya? Apa tadi? Tadi saya tanya juga, ada izin sama orang tua? Enggak, Pak. Nah, ya ini berarti ini mohon kontrolnya, ya. Mohon kontrolnya, artinya ya diperiksa gitu, ya, apa-apa yang harus dibawa anak, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi tadi membawa rokok tidak boleh, merokok tidak boleh, lalu juga membawa korek. Nah, anak-anak sekolah bawa korek itu apa? Ya kan? Nah itu, jadi rupanya di sekolah itu ada yang apa Bapak Guru, apa Bapak Ibu, gulung-gulung kertas, lalu dinyalakan, dihisap-hisap jadi seperti rokok gitu. Nah, ini sudah ada apa ya? Gejala-gejala. Ya, gejala-gejala anak itu sudah apa? Maunya merokok gitu. Nah, maka kami sepakat dengan seluruh dewan guru selalu secara berkala akan merazia. Ya, akan merazia apa-apa yang dibawa anak, dan seandainya nanti kedapatan ada anak yang membawa hal-hal yang memang tidak kami izinkan, maka nanti kami akan memberikan sanksi. Nah, sanksi yang pertama ya tentu kami akan melakukan teguran, ya, akan kami tegur. Nanti kalau sudah kami tegur masih terulang lagi, saya minta untuk buat surat pernyataan yang ditandatangani orang tua. Kalau sudah itu diulang lagi, ya mohon maaf, mungkin saya keluarkan dari sekolah. Nah, dan itu nanti kami juga sepakat dengan Dewan Guru untuk membuat skorsing, artinya pensekoran terhadap tingkat kelakuan ataupun kesalahan anak yang dilakukan selama di sekolah ini. Setiap anak nanti Bapak Ibu Guru untuk saya minta menilai anak apa yang dilakukan. Ada anak yang melompat pagar berapa kali, ya, nanti akan kami skor. Sekali melompat berapa skornya, nanti akan kami akumulasikan, ya. Kalau sudah sekian puluh, ya berarti ini harus kami lakukan sanksi, ya. Kalau sudah maksimal, ya kami akan menentukan skor maksimal, ya. Nanti berapa skor maksimalnya? Kalau anak itu sampai terakumulasi, ya skor yang maksimal tadi, maka kami akan ambil keputusan untuk anak itu kami keluarkan. Ataupun tingkat-tingkat kesalahan ataupun perbuatan yang dilakukan anak yang memang tidak bisa ditolerir. Seperti tadi umpamanya membawa obat terlarang. Ya, ini saya tidak pakai teguran. Saya langsung buatkan surat untuk kami keluarkan. Jadi ada jenis-jenis kesalahan yang dilakukan oleh anak dan harus disikap.
ya, ataupun diberikan sanksi. Nah, jadi untuk itu kita perlu bersama-sama dengan Bapak dan Ibu selaku orang tua untuk tadi ya bersama-sama mengarahkan putra-putri kita. Ya, baik, untuk selanjutnya ya saya lanjutkan untuk saya dilarang membawa atau membaca buku, majalah, brosur, selebaran, cetakan ataupun sejenisnya yang dilarang pemerintah atau yang tidak mengindahkan etika, moral, dan nilai-nilai agama. Nah, jadi kalau membawa buku-buku bacaan ataupun selebaran ataupun yang lain yang memang itu kandungan ataupun isi bacaannya ataupun tadi, maka akan kami berikan sanksi Bapak Ibu. Dan itu tidak boleh, ya, itu tidak boleh. Selanjutnya, membawa HP ke sekolah kecuali dititipkan kepada guru piket. Nah, jadi siswa dilarang membawa HP ke sekolah. Tetapi nanti Bapak Ibu untuk kelas 4, 5, 6 ini memang untuk tahun ini sudah diberlakukan untuk pelajaran mulok atau muatan lokal dan disepakati untuk wilayah Kecamatan Paridu kelas 4, 5, 6 ini diajarkan untuk TIK, ya. Jadi untuk teknologi informasi dan komunikasi, ya. Jadi nanti itu ada pengecualian untuk anak-anak yang memang ditugaskan untuk membawa Android atau gadget, nanti itu diizinkan, ya. Nah, tetapi ada waktunya, jadwalnya, tidak setiap hari, ya. Nanti ada waktunya. Nah, itu yang perlu juga diketahui oleh Bapak Ibu selaku ketua. Ya Allah, udah pada itu. Ya. Siswa dilarang berkelahi secara fisik ataupun secara mental. Nah, secara fisik berarti berontak, ya. Mungkin ada juga yang menimbulkan luka atau menimbulkan cacat dan sebagainya. Itu fisik, ya. Secara mental bisa juga anak tidak tegur sapa, ya, tidak tegur sapa, ya. Ini secara mental. Atau ini sudah masuk tadi dalam kategori bully atau perundungan, ya. Karena bully atau perundungan ini sudah marak terjadi di lingkungan anak-anak. Nah, tadi yang baik secara fisik maupun secara mental. Nah, secara fisik kadang ada dorong-dorongan sama kawan, ya. Ada juga yang tadi misalnya kalau secara mental lalu udahlah, enggak usah berkawan aja, itu ya kan, membuat kelompok sendiri gitu. Jadi seolah-olah mengucilkan. Nah, ini juga ini termasuk perundungan, termasuk membuli, ya. Nah, ini yang juga tidak diperbolehkan, ya. Ini yang tidak diperbolehkan. Nah, ada yang sekarang karena sudah canggih, ada gadget. Nah, kalau kawannya punya itu, lalu ada yang membulinya lewat hater, ya, atau cyber, ya. Kalau hater tadi bisa dengan mengungkapkan kata-kata yang pedas, kata-kata yang memang tidak layak. Nah, lewat chat dan sebagainya. Kalau cyber itu dengan gambar-gambar, ya, dengan gambar-gambar yang menyinggung dengan yang dikirimin tadi. Nah, itu sekarang sudah juga marak seperti itu. Nah, ini hati-hati Bapak dan Ibu sekalian. Jadi maka saya perlu hal ini menyampaikan dengan Bapak Ibu agar kita bisa mengantisipasi, ya, bisa mengantisipasi itu untuk tidak terjadi pada anak-anak kita. Ya, untuk selanjutnya siswa dilarang merusak sarana perlengkapan sekolah, membuat tulisan-tulisan, coretan-coretan, lukisan pada dinding gedung sekolah, meja, kursi, dan tempat lain yang tidak semestinya. Nah, ini juga tadi juga sudah saya sampaikan bahwa anak-anak ini sebenarnya oleh Bapak Ibu dibekali dengan alat tulis yang tujuannya adalah untuk kepentingan belajar menulis. Tapi ada yang penggunaannya tidak sesuai dengan semestinya. Bapak Ibu mungkin belikan tip X, mungkin maksudnya untuk menghapus tulisan yang salah. Tetapi ternyata ada yang digunakan untuk menulis tuh Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat tuh, di kursi itu ada tulisan yang pakai tip X. Ada ditulisin namanya masing-masing anak yang duduk di situ. Lah, kenapa Pak ditulisin? Biar tidak ketukar dengan kawan yang lain. Nah, ini kan kursi sekolah, bukan kursi kamu, ya. Kan nanti kalau
kalaupun ya kamu lulus ataupun pindah kelas, kan enggak, kamu bawa. Ya. Nah, jadi kok ditulisin, ya. Nah, itu yang perlu juga tadi kita sikapi agar nanti Bapak Ibu juga bisa menyampaikan pesan-pesan dengan anak, ya. Sama dengan kami juga menyampaikan nasihat, ya. Jangan digunakan untuk menulis meja kursi, ya. Itu sebetulnya gunanya untuk menghapus tulisan yang salah. Nah, tetapi kalau ini masih juga terjadi, maka kami akan merazia Bapak Ibu. Jadi kalau hal-hal tadi yang digunakan tidak semestinya, kami razia dan itu nanti kami sita. Ya, nah seperti itu. Yang selanjutnya, siswa dilarang berbicara atau menulis kata-kata yang tidak sopan, menghina kepala sekolah, guru, pegawai sekolah maupun terhadap sesama siswa. Nah ini juga dilarang untuk siswa. Yang selanjutnya, memberikan keterangan yang tidak benar kepada kepala sekolah, guru, pegawai sekolah, serta pihak-pihak yang memerlukan informasi. Ya, ini juga dilarang untuk berbohong, ya. Selanjutnya, siswa dilarang memakai perhiasan yang berlebihan. Nah, jadi tolong Bapak Ibu, putra putrinya ketika sekolah tidak usah dikenakan gelang, kalung, ya, yang berlebihan, ya. Kalau mungkin anting-anting, ya, nah ataupun cincin yang tidak silakan, tetapi jangan berlebihan maksudnya. Ini gelang dipakaikan, kalung dipakaikan, anting-anting dipakaikan, giwangnya dipakaikan. Jadi ya semua yang ada di rumah dipakaikan semua. Nah, jadi inilah saya takut nanti lalu tercecer atau lepas, hilang. Nah ini juga nanti menjadi Bapak Ibu yang merasa rugi. Sementara kami dari pihak sekolah juga tidak tahu kalau putra putri Bapak Ibu itu tadi mengenakan perhiasan-perhiasan yang berlebihan tadi. Untuk itu saya mohon dengan Bapak Ibu itu tidak usah diizinkan untuk memakai tadi perhiasan yang berlebihan. Ya. Selanjutnya, ya. Siswa dilarang membawa, membunyikan ataupun mendengarkan alat-alat yang menimbulkan suara atau bunyi yang dapat mengganggu ketertiban dan ketenangan belajar. Nah, ini kadang anak-anak ada yang juga sukanya itu kotekan Bapak Ibu, ya, sukanya kotekan, ya, meja ini dipukulin gitu ya, supaya menimbulkan bunyi. Ini kadang kelas sedang belajar, ada yang juga sudah keluar duluan. Nah, ini mengganggu. Ada juga yang karena ini musimnya sedang musim ada pertunjukan kuda lumping, anak-anak terinspirasi dengan main kuda lumping sehingga buat cemeti atau pecut-pecut dari pelepah pohon pisang itu. Ya, itu pohon pisang kami Pak di belakang habis Pak pelepahnya. Ya. Sedangkan anak tidak bawa pisau Pak, tidak bawa ini Bu. Ya, anak-anak hanya digigitin itu kadang. Ya, bagaimana supaya bisa putus tuh dari pokok pisangnya? Ya, Bapak Ibu boleh lihat tuh di samping lapangan itu, ya, pelepah pisang yang pendek-pendek itu habis, ya, gitu. Itu juga sudah kami larang, ya, sehingga ya akhir-akhir ini sudah tidak ada lagi. Ya, itu. Jadi kadang anak-anak itu secara mungkin apa yang ngetren saat itu gitu ya. Ya, satu apa yang dilihat itu, oh ini ya namanya bagus, ini namanya kawan yang lain suka, lalu seperti itu. Ya. Nah ini, tapi kadang ada anak yang tidak begitu, tetapi suka ini Pak, mencari hewan binatang yang nanti bikin heboh. Ulat di pohon-pohon itu Pak dicari, ya, masukkan di kantong plastik. Lalu ini kan ke kawan-kawan yang perempuan. Wah, akhirnya pakai juga kan. Nah, ini juga masalah Pak bagi kami. Ada yang berani nangkap ular, ditangkapnya, dibawa ke ini. Aduh, inilah. Ini kadang anak-anak yang ekstra ini, ya. Super ini ya. Nah, ini sudah ditegur diingatkan masih saja. Ya. Selanjutnya, masuk ruangan kepala sekolah guru tanpa meminta izin terlebih dahulu. Nah
ini artinya dilarang, tidak boleh siswa masuk ke ruangan kepala sekolah, guru ataupun yang lain tanpa izin. Dan selama ini sudah berjalan baik, anak selalu izin. Yang berikutnya, siswa tidak mengembalikan alat-alat atau bahan yang dipinjamkan dari sekolah. Nah, ini kaitannya biasa dengan buku paket ataupun buku pelajaran yang dipinjamkan kepada anak, maka secara berkala ataupun tertentu jadwal yang sudah ditentukan oleh bapak ibu guru untuk dikembalikan. Ini serasa selama ini sudah juga dilaksanakan dengan baik oleh anak-anak kita, juga bapak ibu guru. Yang berikutnya, membawa dan memakai selain topi seragam sekolah. Nah, ini siswa dilarang bapak ibu, tidak diizinkan ke sekolah memakai topi yang bukan seragam sekolah. Ya, jadi kalau anak bapak ibu mau ke sekolah, tolong topinya pakai topi seragam sekolah. Jadi jangan sampai topi yang barangkali untuk cocoknya dibawa rekreasi ataupun dibawa ke ladang lalu dibawa ke sekolah. Nah, itu ya. Selanjutnya, siswa dilarang keluar kelas pada saat pergantian jam pelajaran. Nah, ini kadang masih ada terjadi bapak ibu, kadang antara guru kelas yang mengajarkan pelajaran tertentu dengan guru pelajaran, seperti pergantian antara guru agama dan guru kelas. Ini kadang guru kelas baru keluar, ya, guru agama baru juga jalan. Ini anak-anak sudah suka keluar. Nah, ini yang juga tidak diperbolehkan, ya. Yang selanjutnya, siswa dilarang memakai sepatu sendal atau sepatu tentara, sepatu balet, dan sepatu kantor atau sejenisnya. Jadi tidak boleh, ya. Jangan nanti palingnya tentara lalu dikasih sepatu dipakai sekolah, ya. Nah, ini juga tidak diizinkan, ya. Walaupun bagus kalau sepatu tentara atau polisi ini yang mungkin kualitasnya lebih baik. Bapak kan baik, ini awal Pak. Tapi nggak boleh Pak Bu, ya. Nggak boleh. Nah, jadi untuk itu supaya kita tadi bisa menyamakan peserta. Ya. Yang tidak boleh lagi memakai tas pinggang, tas fantasi. Jadi putra putri bapak ibu kalau sekolah silakan memakai tas sekolah. Jadi bukan tas pinggang, ya. Nah, lalu bukunya, alat tulisnya dilipat-lipat masukkan situ, ya. Karena tidak cukup, ya kan. Nah, tas pinggang kan lebih kecil, Pak Bu. Sementara bukunya besar-besar, ya. Lalu alat tulis yang di bawah yang lain juga besar, muat lalu dilipat-lipat, rusak. Ya, jadi untuk itu nanti tolong untuk juga diarahkan. Dan yang selanjutnya, tidak boleh tepuk tangan panjang melebihi ujung jari. Ini ada ujung jari Pak Bu, ya. Nah, jadi kukunya tidak boleh melebihi itu, ya. Nah, jadi mohon untuk juga bisa dikontrol, untuk bisa dibantu untuk memotongnya kalau yang kelas-kelas bawah, tapi untuk kelas tinggi saya rasa sudah tahu. Dan ini nanti kami dari pihak sekolah juga akan selalu kontrol, cek, ya, setiap hari Senin, ya. Pacaran nanti ketika masuk kelas itu jalan satu-satu, lihat buka topinya, rambutnya bagaimana, ya kan, panjang pendek, ya, terus kukunya bagaimana, kelengkapan seragamnya bagaimana. Nah, itu. Lalu yang berikutnya, berpindah-pindah tempat duduk, artinya duduk sudah di sini, lalu nanti habis istirahat pindah ke sana, menempati tempat duduk kawan. Nah, ini tidak boleh, ya, tidak boleh seperti itu. Lalu juga melakukan tindakan amoral, ya, artinya anak dilarang melakukan tindakan-tindakan amoral, artinya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku, baik norma agama, norma-norma pemerintah maupun yang lain, ya. Yang lain, ya, main kartu atau berjudi di lingkungan sekolah dan atau selama memakai seragam sekolah. Nah, ini ya saya tidak inginkan untuk anak-anak SD ini sudah mengenal kartu atau judi, ya. Nah, cuma ya sebatas ini jangan di jam sekolah, ya, di saat anak berseragam sekolah. Tapi di luar itu ya sama-sama ya Bapak Ibu untuk kita mencegahnya untuk tidak mengenal judi, ya, untuk tidak mengenal judi. Yang selanjutnya, menerima
tamu di sekolah tanpa seizin kepala sekolah itu tidak diizinkan ya Bapak Ibu. Kalau ada anak yang menerima tamu dari luar, mungkin kawan dari kampung mana datang mau perlu, kalau Pak langsung masuk ke sini, masuk kelas ngobrol dan sebagainya, itu tidak boleh ya, boleh. Dan yang terakhir, ini siswa dilarang bersepeda motor sendiri ke sekolah. Nah ini yang sampai saat ini masih terjadi pada anak-anak, dan ini kami dari pihak sekolah ya artinya tidak merekomendasikan, tidak mengizinkan. Tetapi kalau ini Bapak dan Ibu ya artinya sudah mengizinkan, ini terlepas daripada tanggung jawab kami di sekolah. Karena kami dari sekolah memang tidak menyediakan garasi atau tempat parkir sepeda motor untuk anak-anak. Kalau sepeda saya persilahkan untuk dibawa masuk, diparkir, disusun yang rapi, ya harus ada standarnya, artinya untuk mendirikan sepeda itu. Dan tidak, kalau tidak pakai standar pun nanti betul-betul juga bisa merusakkan untuk mengganggu sepeda yang lain. Nah, jadi harus ada standarnya. Nah ini untuk anak-anak. Kalau yang bersepeda motor selama ini ada diparkir di pekarangan lingkungan sekolah Bapak Ibu, jadi masyarakat lingkungan sekolah. Nah ini di luar tanggung jawab kami Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau ada anak yang memarkir di mungkin rumah atau pekarangan almarhum Pak Alek dulu, ataupun yang di dekat gardu, ya itu di luar tanggung jawab kami. Jadi seandainya ada hilang ataupun mungkin rusak ataupun hal-hal yang terjadi kaitannya dengan masalah penggunaan sepeda motor itu, maka kami pihak sekolah tidak bertanggung jawab, ya tidak bertanggung jawab. Loh Pak, kami ini hanya bertiga Pak. Kami kalau pagi kerja semua, anak saya tidak sempat mengantarkan. Nah akhirnya kami izinkan untuk bersepeda motor. Silakan untuk anak SD bersepeda saja Pak, tidak usah pakai motornya. Ya, jadi bersepeda saja. Jadi di kayu, di ongkel, di engkol. Ya. Nah itu, jadi tidak pakai sepeda motor. Karena tadi ini juga anak SD belum layak, anak SD belum cukup umur, anak SD belum punya surat izin mengemudi. Ya, nah untuk itu kami pihak sekolah juga tidak mengizinkan untuk putra-putri Bapak Ibu menggunakan sepeda motor. Nah kalau ini masih Bapak Ibu izinkan, yaitu artinya di luar tanggung jawab kami dari pihak sekolah. Ya seperti itu. Nah saya rasa itu saja Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan dengan Bapak Ibu untuk bisa diketahui dan barangkali ditanggapi dari Bapak Ibu selaku orang tua terkait dengan kebijakan sekolah dan apa maunya dari Bapak dan Ibu untuk kami di sekolah dengan apa yang sudah kami sampaikan ini. Untuk itu sebelum saya akhiri dari saya, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya ataupun menanggapi dulu dari aturan ataupun tata tertib yang kami berlakukan di sekolah ini. Silakan Bapak Ibu.